Bismillahirrahmanirrahim. Hukum memakai cadar menurut 4 madhab. Dalam bahasa Arab, cadar diterjemahkan dengan niqab. Niqab berarti pakaian yang menutupi wajah seseorang. Dengan demikian, pembahasan soal hukum memakai cadar tidak bisa lepas dari pembahasan soal batasan aurat perempuan, terutama terkait wajah. Para ulama berbeda pendapat soal status wajah perempuan, apakah termasuk aurat atau tidak. Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menyatakan wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi. Syekh Al-Marghinani dari mazhab Hanafi berkata, wa badanul hurrati kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Lihat Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarah Al-Bidayah, juz 1 halaman 285. Senada dengan Al-Marghinani, Syekh Ibnu Khalaf Al-Baji dari mazhab Maliki menuturkan wa jami'ul mar'ati auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan keseluruhan badan perempuan adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta, juz 4 halaman 105. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i juga menuturkan wa ammal mar'atu fa in kanat hurratan fa jami'u badaniha auratun illal wajha wal kaffaini. Adapun perempuan jika merdeka maka seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, juz 1 halaman 104. Sedangkan Syekh Ibnu Qudamah Al-Hanbali menyebutkan wal mar'atu kulluha auratun illal wajha wa fil kaffaini riwayatani, dan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah, sedangkan terkait kedua telapak tangan terdapat 2 riwayat. Abdullah bin Qudamah Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad, juz 2 halaman 20. Kedua, sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan wajah perempuan termasuk aurat, maka wajib ditutupi. Syekh Syarqawi menulis, amma auratuha kharijas sholati bin nisbati linadhuril ajnabiyyi ilaiha fajami'u badaniha hatta wajha wal kaffaini. Adapun aurat perempuan di luar sholat dari sisi pandangan laki-laki lain terhadap dirinya adalah seluruh badannya sampai wajah dan kedua telapak tangan. Lihat Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Hasyiatus Syarqawi ala Tuhfatit Thullab, juz 1 halaman 174. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Sedangkan sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan bahwa wajah termasuk aurat sehingga wajib ditutupi. Meskipun demikian, terkait hukum memakai cadar, para ulama memberikan perincian sebagai berikut. Memakai cadar saat ihram. Para ulama 4 mazhab bersepakat bahwa perempuan yang sedang melakukan ihram dilarang atau diharamkan memakai cadar. Jika ia tetap memakai cadar tanpa ada kebutuhan mendesak, maka ia wajib membayar denda. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbasul quffazaini. Dan seorang wanita yang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. Memakai cadar saat sholat. Para ulama mazhab 4 juga sepakat bahwa memakai cadar saat melaksanakan sholat hukumnya makruh.
Syekh Mansur bin Yunus al-Bahuti menyebutkan wa yukrahu an tusalliya fi niqabin wa burqu'in bila hajatin. Qala Ibnu Abdil Barri ajma'u ala anna 'alal mar'ati an takshifa wajhaha fi sholati wal ihrami. Dan dimakruhkan bagi perempuan sholat dengan memakai cadar dan burqa tanpa ada hajat. Ibnu Abdil Bar berkata, para ulama sepakat bahwa seorang perempuan harus membuka wajahnya pada saat sholat dan ihram. Lihat Mansur bin Yunus al-Bahuti, Kashfatul Qina an Matnil Iqna juz 2 halaman 256. Memakai cadar saat akad nikah. Dalam mazhab Syafi'i, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar saat akad nikah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pernikahan perempuan yang bercadar tidak sah kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama, nasab, atau gambar perempuan tersebut. Qala jam'un wala yan'aqidu nikahu muntaqibatin illa in arafaha syahidani isman wa nasaban aw suratan. Sekelompok ulama berkata, dan pernikahan perempuan yang memakai cadar tidak sah kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama dan nasabnya atau gambarnya. Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj juz 10 halaman 261. Akan tetapi sebagian ulama lain tidak mensyaratkan kedua saksi melihat wajah perempuan saat akad. Disebutkan dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani ala Tuhfatil Minhaj, la yushtaratu ru'yatus syahidaini wajhaha fin iqadin nikahi. Tidak disyaratkan kedua saksi melihat wajah perempuan untuk keabsahan pernikahan. Memakai cadar pada selain kondisi di atas. Para ulama 4 mazhab berbeda pendapat terkait hukum memakai cadar pada selain kondisi di atas atau dalam kondisi biasa, termasuk saat bekerja. Pertama, ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya mubah. Kedua, ulama mazhab Maliki menyatakan memakai cadar hukumnya makruh karena termasuk berlebih-lebihan dalam beragama. Ketiga, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukum memakai cadar adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama menghukuminya wajib. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 41 halaman 134. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama bersilang pendapat terkait hukum memakai cadar pada kondisi normal atau kondisi biasa. Mayoritas ulama membolehkannya, sebagian ulama menghukuminya makruh, sebagian ulama menghukuminya sunnah, dan sebagian ulama mewajibkannya. Semoga keberagaman pendapat ulama ini bisa membuat kita semakin moderat, toleran, dan tidak mudah menyalahkan kelompok lain yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam. Ustadz Husnul Haq, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Manbaul Ma'arif Tulungagung dan dosen IAIN Tulungagung. Dikutip dari NU Online. Bagi teman-teman yang mau baca sendiri, bisa klik linknya di deskripsi. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Wallahu a'lam bishawab.